Baik, jumpa kembali bersama MPL Channel. Kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara running data menggunakan AutoCAD Civil 3D dan Desktop Companion 2009. Baik, kita buka aplikasinya. Baik, tampilan awal untuk AutoCAD Civil 3D dan Desktop Companion 2009 seperti ini. Akan muncul kotak dialog startup. Kita cancel saja atau kita tutup. Terus kita maximize dulu. Oke, di sini ada panel. Jadi kita tutup saja. Terus di sini ada beberapa settingan, civil design dan desktop complete. Terus ada maps. Oke, terus kalau kita memilih maps seperti ini. Terus di sini ada survei juga, terus land desktop, tampilan desktop, terus civil design. Baik, di sini saya akan masuk ke land desktop complete. Baik, langkah selanjutnya kita membuat file baru. Kita kasih nama latihan running data. Kita create project. Jangan lupa kita setting prototipenya, kita pilih imperial, kita pilih default meter ya. Terus kita latihan, kasih nama folder latihan. Oke, kita klik OK. Untuk loading setting, di sini ada beberapa settingan skala. Kita memilih yang skala 1000, terus kita klik next. Kita klik next. Jangan lupa kita setting 0 azimuth. Kita contoh yang 0 azimuth, terus kita klik next. Di sini ada beberapa settingan skala, baik skala horizontal maupun skala vertikal, dan juga ada ukuran kertas. Di sini kita tetap saja menggunakan ukuran kertas A1 ya, kalau yang ini A1. Terus untuk skala horizontalnya kita bisa juga menggunakan 100. Bisa lebih senang menggunakan skala 1/1000. Kita klik next. Baik, kalau untuk tampilan zona, kita harus tahu bahwa lokasi daerah pengukuran kita ada di zona berapa. Kalau untuk wilayah NTT cuma ada 2 zona ya, zona 50S dan 51 min 51 S ya. Jadi di sini kita klik, kalau mau coba kita pilih yang UTM. Kita menggunakan UTM WGS 84 datum. Terus sudah di sini kan tampilan awal, saya langsung saja ya. Jadi min 51S ya, karena zona saya berada pada zona 51S. Jadi buat teman-teman semua, sesuaikan dengan zona daerah masing-masing, yaitu daerah lokasi pengukuran. Baik, kita klik next. Kita klik next lagi, terus kemudian kita finish. Kita klik OK saja. Oke, kita terserah. Saya centang yang 16 juga. Oke, siap. Langkah selanjutnya yang perlu kita setting adalah kita pilih poin, karena tujuan kita adalah untuk mengimpor poin. Jadi kita setting poinnya dulu, kita klik poin.
Kita pilih point setting. Di sini ada beberapa tools atau tools bars ya. Di sini untuk toolbars untuk point setting ini ada macam-macam. Tapi kita langsung ke intinya saja. Kita langsung memilih koordinat position, yaitu di sini ada beberapa pilihan: northing, easting, northing. Saya di sini memilih XE ya. Terus description kita lewat. Terus untuk pengaturan poin, saya lebih memilih titik sama lingkaran ya. Terus ukurannya saya kasih kecil dengan ukuran 0,2 saja. Terus teks di sini saya menggunakan ukuran 1,75 biar bisa terdeteksi di layout A3, bisa tulisannya masih bisa baca. Ini kita kasih besar lagi menjadi 0,3. Terus teksnya kita uncek yang nomor saja ya. Terus kalau kita cek centang yang number, pengukuran nomornya juga akan terdeteksi. Tapi tidak apa-apa, kita akan membuat perbandingan. Terus kita klik OK. Untuk preferensinya kita lewatkan saja, kita klik OK. Terus tahapan selanjutnya kita masuk di poin, kita langsung ke panel import atau export point, kita klik. Untuk tahapan pemula biasanya kita setting di format manajernya dulu, tergantung format apa yang kita pakai. Kebanyakan kita menggunakan saya menggunakan PNCD spasi delimited. Kadang ada juga yang menggunakan ini ya, PNECD, tergantung metode pengukuran. Apalagi kita menggunakan TS. Kalau untuk theodolit kebanyakan kita menggunakan PNCD spasi delimited. Jadi sekedar informasi saja buat teman-teman pemula, untuk running data itu kita sesuaikan dengan format pengukuran yang kita ukur di lapangan, dan juga format settingan dengan alat ukur apa yang kita pakai. Kalau untuk TS biasanya settingan bawaan itu dia menggunakan NES ya, NES dan juga ENZ seperti ini tampilannya. Jadi sebelum mau melakukan pengukuran, kita setting terlebih dahulu supaya di dalam kita, apalagi kita dengan menggunakan metode koordinat, pasti kita akan mengalami masalah dalam merunning data. Baik, kita close dulu, kita kembali lagi ke poin import atau export point, kita klik dulu, kita kembali lagi ke poin import atau export point, kita klik yang import point. Kita tunggu. Oke, jadi seperti yang tadi saya maksud, bahwa saya menggunakan format tipe PNCD spasi delimited. Di sini data ukur. Kalau tampilannya sudah seperti ini, karena kita sudah pernah menggunakan ya, jadi kita pilih yang folder ini, kita cari file data ukur. Nah, di sini ada beberapa. Jadi kita menggunakan data ukur yang mana? Data ukur genangan. Kita klik open, terus kita open. Coba kita kasih nama situasi bendungan PP seperti itu. Terus kita klik OK. Kalau muncul tampilan Kogo database import option, kita biasanya ada sedikit masalah kalau kita settingan poinnya tidak biasa ada masalah di penomoran, jadi kita override saja, kita klik OK. Kita menunggu poin akan ditransfer. Baik, kalau sudah seperti itu, langkah selanjutnya kita tekan perintah set dan E di keyboard. Nah, seperti ini teman-teman, ini tampilan poin seperti ini. Baik, di sini nomornya semua ada karena kita tidak
Ya tadi tidak uncheck ya untuk nomor, tapi nggak apa-apa, ini sebagai pembelajaran saja buat teman-teman. Baik, tahapan selanjutnya kita akan membuat kelihatannya ramai ya. Ya karena ini untuk settingan teks skala 1/1000. Kita bisa juga ganti di sini yang 1/100. Jadi sini dia tidak akan berubah ya, kecuali kita menggunakan Civil 3D atau kita setting di awal. Baik, kelihatan ramai ya. Ini karena saya interpolasi ya. Terus langkah selanjutnya kita membuat kontur. Nah, di sini kita ke menu toolbar terrain, kita klik terrain, terus kita klik terrain model explorer. Ya, kalau tampilan menu toolbar terrain model explorer seperti ini, kita klik, kita ke terrain, kita nambah folder, kita klik di terrain ini, kita klik kanan, klik new surface, klik kanan ya teman-teman, klik new surface, terus akan tampil seperti ini. Ada muncul tanda tambah seperti ini, terus kita klik tanda tambah ini, kita klik lagi plus ini, terus kita pilih point files ini, kita klik kanan add point. Di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Add point ini berarti kita memilih poin yang barusan kita running ya, jadi dia akan membaca otomatis seperti ini untuk dia membuat surface ya. Kalau untuk yang pilihan paling bawah atau add point from AutoCAD object, poin ini berarti karena kita ada edit data atau kita tambah titik atau kita interpolasi titik, nah, kita akan menggunakan add point from AutoCAD object ya untuk pilih poin. Karena kita tidak tambah titik sehingga kita menggunakan cara yang pertama. Baik. Oh ya, kembali lagi. Nah, terus kita buka kembali. Karena kita sudah buat poin tadi di sini sudah masuk. Jadi langkah selanjutnya kita klik surface yang sudah kita buat tadi, kita kasih nama saja surface contour ya, surface contour 1 misalnya ya. Terus surface contour 1 ini kita klik kanan, kita build ya. Build ini dimaksudnya supaya kita membuat kita membentuk kembali surface-nya terhadap titik-titik ya. Terus tampilan seperti ini kita menggunakan, kita centang yang ini, kita klik apply, klik OK. Oke, terus kita tutup karena kita sudah build sehingga data-data ini sudah terisi ya, jadi ada 1758 poin. Oke, kita tutup. Terus langkah selanjutnya kita kembali ke menu terrain, terus kita memilih contour style manager, kita setting di sini. Untuk menu contour style manager ini ada beberapa toolbars, ada contour reference, ada text style, ada level position, ada manage style. Di sini ada fungsi masing-masing ya, namun kita langsung saja ke menu yang biasa kita langsung gunakan. Di sini saya untuk contour reference-nya kita pilih add vertical. Oke, kita pilih sampai full ya. Terus untuk text style-nya, untuk text style ini untuk pelabelan kontur ya. Terus level position ini kita akan tentukan di mana, di atas kontur, di tengah kontur, atau di antara. Oke, kita setting di tengah kontur saja. Terus manage style-nya kita biarin saja. Jadi yang utama kita ganggu gugat ini di antara ini, antara beberapa pilihan ini. Add vertical, no smoothing. No smoothing artinya nanti konturnya tidak smooth ya. Kalau kita pilih add vertical, kita akan smoothing sebanyak 10. Jadi ini untuk settingan decrease dan increase, ini kita tarik increase ya, terus kita klik OK. Terus kembali lagi ke menu terrain, kita pilih create contours, kita pilih create contours. Oke, di sini dia akan membentuk layar.
layer otomatis. Ini interval yang kita gunakan interval 1 ya, dengan minor interval 1 terus mayor intervalnya 5. Jadi nanti baru untuk dia akan membentuk layer sendiri. Jadi kita klik OK saja. Jadi dia akan membaca otomatis dari elevasi 795 sampai 843. Jadi kita klik OK. Kalau muncul seperti ini, kita menggunakan ada dua pilihan, yes dan no. Jadi kita menggunakan Y, terus kita enter. Oke, konturnya sudah terbentuk. Baik. Terus langkah selanjutnya kita kan kalau kita lihat kontur-konturnya ini sama ya teman-teman, warnanya masih sama, kita memisahkan dengan kita maju ke kotak layer. Oke, ini adalah tampilan menu layer. Jadi kontur mayor ini kita akan memilih warna ya. Kalau mayor saya biasa menggunakan cyan, atau langsung kita ketik saja 4, kita klik OK. Terus yang minor saya biasa menggunakan 8. Oke, cukup seperti itu saja. Oke, seperti ini teman-teman. Baik, langkah selanjutnya kita harus save file yang sudah kita kerja. Kita save, terus coba kita membuat sebuah potongan. Namun sebelumnya kita membuat garis polyline terlebih dahulu. Ketik perintah di keyboard PR polyline spasi, kita tarik dari sini ke sini, kita tegak lurus terhadap tanggul ya. Jadi kita geser ke sini ya. Terus kita buat satu garis lagi, potongan melintang tanggul seperti ini ya. Untuk kita melihat ini kan kita bendungan yang sudah ada ya, bendungan yang sudah ada. Baik, kita untuk membuat profil kita coba memilih atau menggantikan settingan di sini ya. Kita memilih menggunakan civil design. Kenapa kita menggunakan civil design? Karena di sini ada pembuatan profil dan juga cross. Jadi di sini kita memilih profil. Nah, ini profil, tapi kita sebelumnya kita memilih alignment dulu. Jadi kita menentukan define from object atau polyline. Kita define from polyline saja. Kita klik, terus kita ketik spasi. Sini kita nama alignment as 1. Alignment 1, kita pilih deskripsinya as 1. Starting station 0, kita klik OK. Oke, terus langkah selanjutnya kita membuat station level. Oke, kita menggunakan station width. Untuk biasanya ini untuk settingan jalan ya, kita menggunakan 20. Station increment 10, dan ini satu kita tetap kita OK. Oke, terus selanjutnya kita create station level. Jadi dari 0 terus kita enter sampai selesai. Yes. Jadi ini dia membuat jarak 20 meter ya. Tinggal kita bisa memodifikasi teks. Jadi kita bisa mengganti. Oke, tahapan selanjutnya kita membuat profil setting. Kita menggunakan profil setting sampling, import rosam. Kita akan membuat offset ke kiri ke kanan, tapi kita cancel dulu ya teman-teman. Coba kita offset 400 ya, soalnya ini cukup besar ke sana. Terus 200 ke kanan. Oke, terus ke kanan, 400 ke sana juga masih kurang ya, tapi nggak apa-apa. Kita supaya kita sudah tahu bahwa kalau kita tarik nolnya dari sini, berarti ini yang bagian kanan, terus ini yang bagian kiri. Baik, kita profil sampling,
import prosum, jadi kita live Android, jadi kiri itu sejauh 400 ya, 400, terus yang ini sejauh 200. Klik OK. Oke, terus kita evaluasi. Jadi di sini kita akan setting dengan jarak grid 20 ya. Klik OK. Terus langkah selanjutnya surface, set current surface. Kita pilih yang ini ya. Terus klik current surface. Oke, terus langkah selanjutnya kita existing ground, kita pilih sample from surface. Oke, beginning 0 sampai terakhir ya, sampai 1035. Oke, sample from surface. Terus langkah selanjutnya kita create full profile. Nah, di sini sudah tidak ada, jadi kita langsung membuat create full profile. Di sini datumnya kita setting 790 saja, 790. Vertical scale 100. Terus left to right, ini import grid, vertical spacing 2. Left to right profile. Kita klik. Terus kita klik di sini. Delete existing profile layer, kan tidak ada existing, jadi kita klik yes saja. Oke. Ini apa lagi ya? Jadi tampilannya seperti ini. Ini karena skalanya kita menggunakan 100 ya. Coba kita membuat baru dengan kita menggantikan skala. Jadi vertikal skalanya kita menggunakan 1000 saja, karena tadi skala horizontalnya juga kita menggunakan 1000. Jadi kita klik import, kita delete yang awal. Oke, seperti ini. Jadi untuk ini kita ganti warnanya, teman-teman. Kita menggunakan warna merah muda saja. Oke, bawaannya seperti ini. Saya tidak tahu garis apa ya. Kita hapus saja. Oke. Jadi ini bentuk tanggulnya, tanggul existing ya. Ini coba kita dimensi, kita aktifkan dulu dimensinya. Klik kanan, jadi klik di arah yang kosong ya. Bagian-bagian menu icon toolbar ini, yang bagian kosong kita klik kanan, terus kita pilih yang AutoCAD. Kita pilih yang kita centang yang dimensi. Oke, supaya dimensinya muncul. Kita coba dimensi jarak tinggi tanggul ini ya. Tinggal berapa? 9,51 meter. 9,51 meter. Baik, kita sudah tahu. Terus lebar topnya, lebar top tanggul existing ya, 7,29 ya. Terus kita membuat cross section. Jadi kita menuju cross section, kita pilih klik surface, terus klik set current surface seperti semula. Terus existing ground sample from surface. Nah, di sini left tadi kita harus masukkan 400, sedangkan yang kanan tadi kita harus memasukkan 200 dengan jarak 10-10. Tapi karena kita menggunakan 20, jadi saya memilih 20. Urutnya 10-10 nggak apa-apa. Kita klik import. Oke, dia akan membuat cross sepanjang ini. Terus langkah selanjutnya kita jadi kita akan membuat page upload sinyal. Di sini untuk section plot ini kita sinyal itu kita mau plot yang STA berapa misalnya. Kalau STA 60 kita klik, terus kita tekan enter, akan muncul seperti ini.
tapi kita merubah terlebih dahulu settingan skalanya ya. Jadi view di section ini kita klik yes, profilnya seperti ini sejauh. Jadi kita setting di sini dulu. Section layoutnya kita sudah settingan bawaan standar. Terus page-nya ini yang kita harus menggunakan, bisa menggunakan page, datum, kita milih datum. Oke, terus baru kita coba upload semuanya. Wah, kita harus setting untuk kita merubah skalanya menjadi ini ya teman, kita cari bersama. Sudah lama saya tidak menggunakan efek 3D ya teman-teman, jadi harap maklum. Jadi untuk settingannya kita harus kembali ke kita zoom extend ya, ini semua dia bertindihan. Jadi untuk settingannya kita ke tools, match, explorer, project ya, drawing setup. Jadi project ini kita pilih drawing setup ini, kita ganti skala teman-teman, kita ganti skala di unit scale ya. Di sini kita harus menggunakan, kalau 1000 vertikalnya juga kita harus menggunakan 1000 ya, 1000. Oke, jadi zonanya sama, tetap orientasi zona. Oke, kita klik oke. Terus kita kembali plot ya, tapi kita setting supaya susunannya kolom spacing kita satu saja, vertical sheet satu saja. Untuk kolom spacingnya kita menggunakan berapa ya kolom spacing, coba kita ini dulu ya, kita coba dulu. Terus kita section plot kita all. Wah, ini mereka seperti ini ya, teksnya kebesaran. Jadi untuk baris XEG ini kita coba ganti dengan warna ini ya, kuning aja, 2 ya. Oke, supaya kita bisa membedakan. Baik, untuk settingan teks, jadi kita ulang lagi, kita hapus ini dulu. Kita di setting output kita teksnya kita menggunakan, ini kan besar sekali ya, simplex 8, jadi kita menggunakan 0,2 saja. Terus bit factor kita menggunakan 8. Oke, set current, apply. Terus kita plot, kita setting kembali settingannya. Jadi page layout ini kita coba pakai spasi 40, ini coba pakai 40, kita oke. Terus kita klik oke. Terus kita section plot, kita plot semua dari STA60 sampai 360, kita klik oke. Jadi teksnya kecil ya, kekecilan tapi nggak apa-apa, penting semua data crossnya kita jadi kita zoom. Jadi untuk seperti ini kita zoom lagi. Nah, ini adalah elevasi dan asli ya. Baik, zoom all, dari zoom all akan zoom all, itu artinya kita zoom extend, artinya bahwa kita melihat keseluruhan gambar.
Baik, kita titik zoom, kita blok. Oke, seperti ini. Supaya jangan terlalu jauh, kita geser ke bawah saja. Terus kita save. Baik, untuk teksnya terlalu kecil, coba kita edit ya. Untuk teks crossnya ini kita bisa menggantikan, kita bisa setting kembali untuk perbesar lagi 0,5 ya. Apply, oke. Jadi kita tinggal blok, kita pilih kembali settingan standar sama ya. Untuk kita mengecek mana settingan untuk apa huruf, modify ya, kita aktifkan modify, terus modify 2, kita pilih yang top. Text style ya, seperti ini teman-teman. Jadi kita blok, terus kita teksnya kita pilih menggunakan standar tadi yang kita sudah rubah settingannya. Tapi suruh kita kontrol 1, kita mengecek ketinggian. Jadi untuk yang 5 mili, coba kita pilih yang 5 mili ya. Untuk teksnya, jadi untuk teksnya saja kita pilih yang mana nih, konten standar, kita pilih yang 5 coba. Oke, nah seperti ini teman-teman. Jadi biar kelihatan sedikit ya, namanya kan juga panjang untuk ukuran ininya. Baik, untuk ini kita tarik ke sini saja, display. Baik, kita save dulu filenya. Baik, sampai di sini dulu teman-teman cara kita running data dengan membuat potongan di Civil AutoCAD Civil 3D Landex Topogenian 2009.